Bahkan sebenarnya selain dari pelaporan ini, saya sebenarnya ingin memberi apresiasi dan bahkan pernah sebenarnya Jokowi melibatkan meskipun pasca pemilu gitu ya. Ketika penyusunan kabinet itu kemudian Jokowi melibatkan KPK yang kita ingat pada situ istilah stabilo merah, hitam atau hijau gitu ya. Itu adalah meskipun banyak menyebut itu formalitas karena ternyata ada juga yang diberi stabilo merah tetap dilantik oleh Jokowi. Tapi tidak ada masalah. Yang pasti bahwa ini adalah upaya awal yang harusnya direplikasi untuk masuk pada sebuah sistem yang melembaga. Meskipun periode kedua Jokowi tidak melakukan lagi, tapi ada gambaran yang positif sebenarnya bahwa ada keinginan kita semua bahwa pemimpin ke depan yang terpilih adalah pemimpin yang bersih. Maka saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, 2 hari yang lalu teman-teman dari Poros Nasional Pemberantasan Korupsi mendatangi KPK melaporkan, saya memberi tagline akronim AGA gitu ya, yaitu adalah Ahok, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dalam dugaan kasus korupsi. Teman-teman sekalian, saya menyebut mendatangi karena sesungguhnya yang mereka bawa adalah, dan seperti pernyataannya sendiri, bahwa data-data itu sebenarnya sudah ada di KPK, bahkan sudah berproses. Mereka hanya ingin mempertanyakan dan mempercepat supaya segera ada kepastian dalam hal penegakan hukum atas dugaan kasus tersebut. Teman-teman sekalian, coba kita lihat masing-masing apa kasus yang dituduhkan oleh para mereka ini. Agak gitu ya. Ahok, Ganjar Pranowo, dan Anies. Teman-teman sekalian, Ahok seperti yang kita tahu semua dilaporkan dalam dugaan kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yaitu adalah, kalau kita lihat dalam listnya, itu adalah pertama, ada kasus dugaan korupsi soal jual beli di rumah sakit, yaitu tanah lokasi, yaitu adalah Rumah Sakit Sumber Waras. Yang kedua adalah soal dugaan korupsi di reklamasi pantai di Jakarta gitu ya. Lalu kemudian ada lagi-lagi jual beli tanah yaitu di Cengkareng dan beberapa kasus yang lain. Itu yang kita lihat. Dugaan kasus ini sebenarnya memang betul sudah pernah berproses di KPK. Bahkan berkaitan dengan sumber waras sebenarnya adalah ini adalah hasil temuan, hasil audit BPK, hasil audit investigasi malah atas permintaan KPK sendiri, itu pada tahun 2016. Yaitu pada saat itu adalah zaman ketika pelaksana tugas Pak Taufikur Rahman Ruki kalau tidak salah gitu ya. Ini adalah permintaan KPK kemudian direspon oleh BPK untuk kemudian memberikan laporan hasil auditnya. Hanya saja kemudian dalam perjalanannya ternyata ini sekedar untuk memberikan konfirmasi kepada kita semua bahwa ini sebenarnya sudah pernah dalam proses penelitian yang dilakukan oleh KPK berdasarkan hasil audit tersebut. Dan informasi terakhir pada zaman ketika pasca Pak Taufikur Rahman gitu ya, Agus Raharjo sebagai ketua pada saat itu menemukan bahwa hasil penelitian gitu ya yang dilakukan oleh tim di KPK, tim penyidik di KPK ternyata melihat bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk kemudian dinaikkan dalam status tersangka atau lain juga untuk penuntutan. Itu yang dilihat oleh KPK pada situ, dalam artian bahwa tidak cukup bukti gitu ya. Hanya saja memang kemudian undang-undang menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian kasus dalam KPK pada saat itu gitu ya. Sehingga kasusnya kemudian dinyatakan tidak clear. Itu dalam kasus sumber waras. Meskipun pada akhir masa jabatan Pak Agus kemudian sempat dalam kita kutip di beberapa media menyatakan bahwa sepertinya BPK melakukan audit ulang. Walau yang pasti bahwa kasus ini sudah pernah dalam penelitian KPK dan menyatakan bahwa kasusnya belum cukup atau tidak ditemukan bukti untuk dinaikkan dalam status untuk penyidikan. Itu adalah dalam kasus sumber waras yang hasil temuan BPK untuk hasil audit investigasi itu kemudian dinyatakan bahwa menguatkan hasil audit general sebelumnya, yaitu kerugian negara ditengarai itu mencapai sampai angka 191 miliar. Itulah kasus yang dipersoalkan yang kemudian masuk di KPK, kembali didorong untuk diusut kembali oleh KPK. Yang lain adalah kasus yang lain, yaitu adalah Cengkareng dan kemudian reklamasi pantai.
Nah, kita beralih kepada Ganjar Pranowo. Apa kasus Ganjar Pranowo sebenarnya gitu ya? Hampir sama sebenarnya. Juga lagi-lagi adalah bahkan Ganjar Pranowo sudah pernah diperiksa di KPK, tapi dalam status saksi. Ingat, berbeda dalam tersangka dengan saksi. Semua orang bisa saja jadi saksi, karena saksi itu adalah siapa yang melihat, siapa yang mengalami, apalagi yang bersangkutan pernah menjadi pejabat dalam kasus yang dipersoalkan gitu ya. Jadi saksi biasa saja gitu. Nah, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK dalam kasus dugaan mega proyek kasus korupsi IKTP yang merugikan negara. Berdasarkan hitungan KPK pada saat itu adalah mencapai angka pada 2,3 triliun. Yang dari pagu APBN sebenarnya mencapai pada angka 5 triliun lebih pada saat itu dialokasikan gitu ya. Kita lihat, dalam kasus IKTP sebenarnya ini sudah bergulir gitu ya. Bahkan beberapa sudah pelakunya sudah ditahan, sudah ingkrah kasusnya, bahkan sudah ada di Sukamiskin. Salah seorang diantaranya adalah Setia Novanto, yang publik tahu semua pada saat itu adalah ada kasus bapau karena tabrak tiang gitu ya. Dan walau-walau gitu. Tapi kasusnya sudah masuk, dan juga ada di sana Markus Nari dari Partai Golkar gitu ya. Itu sudah masuk, sudah ingkrah kasusnya gitu ya. Kalau kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, memang dalam proses pemberkasan dan pemeriksaan di pengadilan gitu ya, ada beberapa nama politisi yang sempat disebut. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo yang dianggap mengetahui betul, karena posisi pada saat itu sebenarnya adalah Ganjar Pranowo berada pada pimpinan Komisi 2 yang leading sektornya adalah bermitra dengan Menteri Dalam Negeri, dan proyek IKTP berada di Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Itu yang harus kita lihat pada posisinya. Jadi walau-walau apakah ini terlibat atau tidak terlibat, yang jelas bahwa nama yang bersangkutan itu sempat disebut dalam proses pemeriksaan di pengadilan, lalu kemudian bersangkutan juga sudah diperiksa. Bahkan baru saja diperiksa sebenarnya di bulan Desember kemarin, untuk kemudian kasus ini, karena kasus ini masih bergulir terus untuk kemudian mengungkap seluruh yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi IKTP. Salah satu diantaranya sebenarnya bahkan masih berstatus buron gitu ya, yang yaitu adalah Stefanus yang ada di Tengah Rai, sedang berada di Singapura. Teman-teman sekalian, itu adalah kasus yang dituduhkan untuk Ganjar Pranowo. Kasus seperti apa dengan kasus Anies? Anies juga adalah bagian dari yang dilaporkan oleh teman-teman dari PMPK gitu ya, yang dilaporkan ke sana. Jadi Poros Nasional Pemberantasan Korupsi itu melaporkan beberapa aktor tokoh nasional gitu ya, yang justru namanya disebut-sebut akan maju pada event pemilu nanti, apakah sebagai presiden atau kembali menjadi gubernur di DKI Jakarta. Anies Baswedan adalah yang disebut-sebut akan maju bertarung pada Pilpres 2024, juga namanya terseret dilaporkan gitu ya dalam kasus Formula E. Formula ini sebenarnya memang agak sempat ribut di Jakarta gitu ya, karena kemudian ada satu hal gitu ya. Pertama adalah ada beberapa hal, Pertama adalah pada saat itu khususnya dari teman-teman dari fraksi PDIP gitu ya, fraksi bersama dengan PSI itu kemudian mempersoalkan program ini karena dianggap tidak tepat gitu ya. Apalagi di tengah pandemi, situasi ekonomi masyarakat kita masih lagi menggap-menggap, lalu kemudian tiba-tiba kemudian ada event yang dipersiapkan yang memakan anggaran sampai triliunan rupiah, sehingga kemudian baik PSI maupun teman-teman dari fraksi PDIP kemudian menyatakan bahwa ini adalah program yang tidak tepat dan tidak memiliki sense of crisis pada saat itu gitu ya, yang kita lihat. Yang lain juga adalah karena melihat memang bahwa dalam proyek proyek Formula ini ternyata di Tengah Rai ada tata kelola yang tidak sehat, terutama adalah soal dilihat ada kelebihan bayar, ada komitmen fee yang terlalu mahal dan macam-macam gitu ya, yang kemudian kasus ini akhirnya dibawa masuk ke KPK. Jauh sebelum sebenarnya teman-teman dari PMPK sebenarnya melaporkan, lagi-lagi adalah ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan di KPK, dan KPK kemudian menyatakan bahwa sampai sekarang ini masih dalam proses penelitian informasi gitu ya. Karena KPK menyatakan bahwa akan fair, profesional, akan melihat posisinya apakah ada temuan atau tidak ada temuan, atau ada bukti atau tidak cukup bukti. Teman-teman sekalian, itulah 3 aktor yang kita sebutkan tadi dengan akronim AGA gitu ya. Selain Anies, selain Ganjar Pranowo, selain Ahok, sebenarnya adalah ada aktor lain juga yang dilaporkan oleh PMPK gitu ya, yaitu adalah ada Erick Thohir dan ada Luhut Panjaitan. Dua-duanya ini juga sebenarnya adalah sudah pernah dilaporkan oleh relawan Jokowi sendiri
masuk pada KPK karena ditengarai ada praktek bisnis tak wajar dilakukan, ada korupsi di sana di masa pandemi. Itu bahkan anggaran itu adalah yang ditengarai itu masuk di proyek PCR gitu ya, bisnis PCR yang tidak wajar gitu. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas pada posisi kasusnya. Yang kita lihat memang bahwa sekarang ini situasi politik sebenarnya memang sedang lagi panas, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Pemilu memang belum ada kepastian kapan hari H untuk pencoblosan atau pemungutan suara akan dilakukan. Tapi kemudian yang pasti bahwa pemilu akan dilakukan yaitu adalah pada tahun 2024. Dan tahapan pemilu berdasarkan konstitusi sebenarnya sudah harus dimulai bulan depan. Itu artinya memang bahwa situasi sekarang ini politik sudah agak mulai memanas, terutama karena beberapa nama sudah dimunculkan. Walau apakah ada kaitannya atau tidak dengan situasi seperti itu? Yang pasti bahwa kalau kita dikutip dari beberapa media, targeting tujuan membawa kasus ini KPK juga memang adalah karena ada keinginan clear supaya kemudian orang-orang yang akan maju pada kontestasi pilpres nanti ataupun pilkada, karena kita dengar Ahok akan maju lagi di DKI gitu ya, itu kemudian harus clear, tidak ada korupsi. Dan saya kira ini adalah tidak ada masalah, baik saja seseorang melaporkan supaya, apalagi sebelum pemilu, supaya kita mendapatkan, supaya ini adalah bagian dari tracking untuk mendapatkan pemimpin yang clear. Kita tidak ingin tentu pemimpin yang terpilih adalah karena ada beban hukum atau beban masalah hukum, sehingga harusnya clear di lebih awal. Bahkan sebenarnya, selain dari pelaporan ini, saya sebenarnya ingin memberi apresiasi, dan bahkan pernah sebenarnya Jokowi melibatkan, meskipun pasca pemilu gitu ya, ketika penyusunan kabinet, itu kemudian Jokowi melibatkan KPK yang kita ingat pada situ istilah stabilo merah, hitam atau hijau gitu ya. Itu adalah meskipun banyak menyebut itu formalitas karena ternyata ada juga yang diberi stabilo merah tetap dilantik oleh Jokowi. Tapi tidak ada masalah. Yang pasti bahwa ini adalah upaya awal yang harusnya direplikasi untuk masuk pada sebuah sistem yang melembaga. Meskipun periode kedua Jokowi tidak melakukan lagi, tapi ada gambaran yang positif sebenarnya bahwa ada keinginan kita semua bahwa pemimpin ke depan yang terpilih adalah pemimpin yang bersih. Maka yang menjadi penting adalah harusnya dari awal memang betul clear. Komite Pemantau Legislatif sebenarnya setiap pemilu itu kemudian melakukan kegiatan tracking yang disebut adalah politisi cumi. Kita tidak berharap bahwa politisi-politisi yang memiliki rekam jejak yang hitam terlibat korupsi itu kemudian menjadi pemimpin di negara kita. Hal lain yang ingin saya sebutkan bahwa sebenarnya adalah di luar kepentingan pilpres, di luar kepentingan pemilu, di luar kepentingan nasional, kepemimpinan kita mendapatkan pemimpin yang berintegritas, juga adalah kenapa penting segera ada kepastian hukum, karena kita tahu bahwa semua orang sebenarnya adalah hak asasinya perlu ada kepastian hukum. Supaya kemudian orang ini segera ada kejelasan sebenarnya. Jangan kemudian ada persepsi bahwa hukum digunakan untuk kekuasaan menjegal orang gitu ya. Misalnya, karena kita tahu mereka ini kan secara elektabilitas ini kan cukup tinggi sebenarnya gitu ya. Sehingga jangan-jangan tiba-tiba mendekati pemilu, orang kemudian memunculkan laporan lagi dan dianggap itu untuk menjegal. Hukum jadinya adalah menjadi alat kekuasaan. Kita berharap hukum berada posisinya untuk kemudian sebagai penegakan hukum ada kepastian di sana. Dan itu jauh lebih bagus adalah lebih cepat supaya orang menjadi elegan. Karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki hak untuk asasinya dinyatakan bahwa ada kepastian terhadap hukum terhadap dirinya, tidak menjadi mainan hukum itu sendiri.